Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua ya. Mudah-mudahan anak-anakku semua dalam keadaan sehat, yang hadir, yang di pondok, dimanapun berada, ada juga yang sedang bekerja ya. Karena ada juga siswa bapak yang kerja karena memang merantau atau barangkali bantu-bantu orang tua. Walaupun SMP ya, artinya mereka tetap bekerja karena pekerjaan itu kan tidak melihat status usia, yang penting dia mampu bekerja, betul ya. Oke, anak-anak bapak semua, hari ini di jam kedua kita melanjutkan materi yaitu PKN kelas 8. Judul pada PKN kelas 8 di bab 1 yaitu pokok kaidah fundamental hubungan. Tadi kan bapak udah jelaskan di materi berikut sebelumnya, yaitu dalam merancang dan merumuskan undang-undang itu ada tugas BPUPKI dan PPKI. Kalau PPKI dia lebih fokus ke persiapan kemerdekaan saja. Tapi yang merancang undang-undang tadi sama Pancasila yaitu BPUPKI. Nah, Pak, ada hubungan nggak dengan materi yang kelas 2? Ada. Nah, sekarang kita belajar hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan atau pengumuman. Ingat ya, pernyataan atau pengumuman. Nah, menurut kalian, ketika dibacakan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, itu pengumuman atau pernyataan? Menurut kalian? Kan nih, Bapak baca nih teks proklamasi. Kan kayak gitu. Bapak baca sampai selesai. Itu pernyataan atau pengumuman? Pernyataan. Pernyataannya untuk siapa? Untuk Indonesia, betul. Pernyataannya dinyatakan untuk Indonesia. Pengumumannya untuk siapa? Untuk masyarakat. Untuk masyarakat aja atau untuk masyarakat internasional? Atau negara internasional? Internasional. Jadi dibacakan teks proklamasi itu, waktu itu hanya menggunakan radio. Kita diumumkan oleh Insinyur Soekarno, dibacakan teks proklamasi di jam 10 pagi itu. Semua negara mendengar. Lewat apa? Lewat radio. Mantap, Indonesia sudah merdeka. Ya, maka beberapa negara, salah satunya yang mengakui negara Indonesia merdeka yaitu Palestina, yaitu Mesir. Apalagi? Pokoknya rata-rata daerah Timur Tengah. Negara Timur Tengah itu adalah negara yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang merdeka sesah secara NKRI, secara kedaulatan. Itu tidak bisa diganggu gugat. Kita merdeka atas perjuangan. Betul nggak? Kalau bahasa orang dulu, kita merdeka tuh cuma hanya menggunakan bambu runcing loh, Pak. Coba kita berpikir, ini logika berpikir ya. Kalau zaman Jepang di Indonesia sudah ada Jaka Sembung, kira-kira gimana? Sudah ada Mak Lampir, kira-kira gimana? Ayo. Bisa nggak Jepang menguasai Indonesia? Tidak, tapi itu cuma akal-akalan Indonesia dalam syuting film. Ya. Tapi pada dasarnya Indonesia itu punya konsep yang kadang-kadang tidak bisa diduga oleh negara lain. Kita bergerilya lewat bawah tanah. Perjuangan malam yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk menjatuhkan Jepang, untuk melawan Jepang, dilakukan pakai bambu runcing tetap, tapi senjata yang dipakai oleh Jepang itu siapa yang terbunuh pasti diambil kan oleh masyarakat kan. Contoh nih, Hanif bawa sniper, Bapak berhasil membunuh Hanif, ya snipernya Bapak ambil, betul kan? Jadi senjata Bapak. Tapi pada dasarnya, Pak, apakah teks ini
ada hubungannya Pak dengan ini? Dengan pengumuman ada, diumumkan, dinyatakan untuk Indonesia, diumumkan untuk negara internasional. Ya. Kemudian bahwa Indonesia itu dalam hal tersebut kita lihat memuat dua hal pokok: pernyataan kemerdekaan untuk Indonesia, kemudian hal-hal yang harus diselenggarakan. Diselenggarakan kapan? 17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi itu diselenggarakan. Ada hubungan sebab akibat di situ. Ya. Kemudian hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan pasal-pasal UUD Indonesia dibagi menjadi dua. Pembukaan Undang-Undang 1945 dari 4 alinea. Coba siapa yang hafal undang-undang di situ? Biasa hafal? Coba hafal undang-undang nggak? Yang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 4 alinea. Alinea terakhir nanti yang dibahas tentang Pancasila. Alinea pertama tentang batang tubuh, pembukaan. Hari kedua, alinea kedua tentang pernyataan. Alinea ketiga tentang pengumuman. Alinea keempat tentang Pancasila. Karena kita memang ada 4 alinea. Yang terakhirnya nanti itu maka disusunlah, kan gitu kan? Dalam bentuk susunan 1 Pancasila. Nah, ya, sampai selesai deh. Yang kelima apa? Pancasila yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Coba menurut siapa? Sarah tadi ya. Siapa namanya? Sarah kan tadi udah dibilang sama temannya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutmu, nah ini menurutmu ya, Indonesia itu udah adil apa belum? Belum, kenapa? Coba kasih contoh. Salah satunya aja. Kalau sama bapak belajar, bapak suka melibatkan siswa biar gak tidur. Belumnya kenapa? Contoh, di rumahmu aja lah misalnya. Masa kakak dikasih 100.000, aku cuma kasih 50.000, adil nggak? Itu di rumah loh, baru sama keluarga, bener ya? Belum lagi sama pemerintah. Dalam pemerintah yang tidak adil itu apa? Yang kita butuhkan. Yang pernah kalian lihat mungkin barangkali di jalan, di TV, di media sosial. Yang tidak adil di Indonesia itu sekarang adalah pemberlakuan hukum. Hukum di Indonesia itu tak adil. Betul enggak? Orang kaya kebal hukum, orang miskin gampang kena hukum. Orang kaya duit yang ngatur. Karena di Indonesia sekarang jaksanya, hakimnya, ya kan? Banyak yang bermain, bisa disuap, bisa disogok. Tidak adil. Kalau berbicara adil di rumah aja, kita juga tidak mendapatkan keadilan dari orang tua. Tapi itu pada dasarnya orang tua bukan karena tidak sayang, tapi orang tua memberikan sesuai dengan faktor kebutuhan. Mungkin si Sarah butuhnya hari ini cuma 50.000, itu cukup. Dan si abang tadi dikasih 100.000, kalau dikasih 50 mungkin tak cukup karena banyak tugas kuliah mungkin yang harus diselesaikan, gitu loh. Jadi anak bapak harus pandai-pandai berpikir bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua kita belum tentu karena benci. Tapi kalau negara memberlakukan sesuatu tidak adil pada kita
Dia juga karena tidak benci, tapi karena kita tidak memberikan keuntungan kepada mereka. Benar nggak? Coba kita memberikan keuntungan kepada mereka. Si pembela hukum, si penegak hukum, aman kita dari hukum. Yang bobrok apa? Pemerintah. Coba presiden kita tegas. Yang bermain dengan hukum, yang menyelewengkan hukum, hukum seberat-beratnya. Karena mereka penegak hukum. Betul nggak? Nah, coba tengok sekarang kasus yang ada di Malaysia. Kasus apa? Zara. Zara, bukan Sarah ya. Zara di Malaysia adalah merupakan sebuah kasus yang menjadikan Bapak membuat pertanyaan besar. Mendapatkan keadilan nggak sesuai dengan alinea yang kita punya? Tidak, karena dia bukan orang Indonesia. Sesuai dengan undang-undang yang ada di dalam sini, dia dapat perlakuan hukum nggak? Tidak, karena dia bukan orang Indonesia. Tapi ketika itu terjadi di Indonesia, maka dia berhak untuk mendapat perlakuan hukum yang ada di depan. Tetapi kalau bukan Indonesia, tidak berhak. Kenapa? Karena WNA, warga negara asing. Tapi kita berbicara tentang posisi kita di Malaysia. Zara merupakan suatu anak yang baik, yang diberikan kepercayaan oleh ibu guru hanya mencatat siapa yang tidak sholat. Contoh nih, Bapak dikasih sama Umi, Bin, nanti catat siapa yang orang kelas kita tidak sholat. Akhirnya Bapak catat. Yang berdua nggak sholat, kalian sholat. Yang berdua nggak sholat nih Bapak catat. Akhirnya mereka berdua marah sama Bapak. Bapak diculik mereka. Bapak dibully mereka. Diputarlah Bapak, dimasukkan dalam mesin cuci. Habis itu Bapak direkayasa sama mereka berdua, dibawa ke gedung paling atas, nanti seakan-akan dia bunuh diri. Hukumnya sampai sekarang tak jalan. Kenapa? Kabarnya yang melakukan itu salah satunya adalah anak pejabat yang punya sekolah juga, pejabat pemerintah Indonesia ya, Malaysia juga. Adil lah. Itu yang Bapak nggak suka. Nah, kalau di jalan ini kita yang laki-laki ya kan. Kalau di jalan raya kita yang laki-laki ini, ketika kita tidak lengkap pakai kendaraan, ya kan, lupa pakai helm atau lupa bawa STNK, pasti kena tilang. Tapi kenapa cewek-cewek bisa lepas? Dengan ribuan rayuan cewek-cewek itu kepada polisi nanti lepas. Atau polisinya punya hati nurani, yang cewek nggak usahlah ditilang, kasihan gitu. Tapi apakah ada keadilan di situ? Tidak. Bapak juga butuhkan keadilan. Karena kami yang laki-laki itu perasaan kami halus, kami tak bisa disakiti. Kan gitu. Tapi perempuan pada dasarnya adalah mereka yang memberikan kenyamanan untuk keadilan. Ya, pemerintah juga yang harus memikirkan keadilan untuk masyarakatnya. Sekarang terjadi di Pati. Apa yang terjadi di Pati, nah? Masyarakat ingin menurunkan Bupati Pati di Jawa. Demo, anarkis, polisi habis kena antam sama mereka. Kenapa? Karena perlakuan daripada bupatinya terlalu frontal, kasar. Menaikkan pajak langsung 250%. Dia bilang, cuma segitu belum seberapa katanya. Mereka mencari sesuap nasi aja di pasar, kadang dagangan mereka nih masyarakat ini dibeli, kadang tidak. Betul kan? Kasihan kita. Apakah ada keadilan di situ? Tidak ada. Ya, kita masuk ke sini. Pembukaan dari 4 linear. Batang tubuh yang ada dalam undang-undang yaitu pasal-pasal terdiri dari 21 bab. Terdiri 73 pasal. Habis itu 170 ayat dan 3 pasal aturan pilihan, 2 pasal aturan tambahan. Semua ini di bawah hafalan Hotman Paris. Karena dia yang pengacara kondang kan. Nah, ayat-ayat itu nih, Nak. Misalnya kita kena tilang di jalan, ayat berapa, pasal berapa, kayak gitu. Tapi undang-undangnya bukan undang-undang ini.
undang-undang lalu lintas. Kalau pembunuhan nanti baru masuk undang-undang kriminal dan tindak pidana. Dia banyak undang-undang tuh. Ya. Ada undang-undang tentang, tapi tetap undang-undang yang Bapak sebutkan tadi, dia tetap di bawah naungan UUD 1945. Cuman pecahannya misalnya 73 pasal, 170 ayat, 21 bab. 21 bab itu kan bab 1 bisa saja tentang ini kan gitu. Ya. Ya. Jadi dalam teks proklamasi itu, dalam pasal-pasal ayat-ayatnya udah jelas, dijelaskan semua. Dari 4 alinea ini maknanya ada semua tersirat. Pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita kalau berbicara Tuhan, ketuhanan, bebas untuk memeluk agama, meyakini agama kita. Alinea keberapa di situ? Nah, kita baca. Pasal keberapa? Ayat keberapa? 2. Apa? Yang kedua? Ketiga tuh. Kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, memanusiakan manusia yang memberikan keadilan kepada manusia. Alinea keberapa tentang keadilan? Berarti masyarakat harus memberikan seadil-adilnya. Tidak ada pilih kan? Tidak ada pilih kasih. Ada aturan. Ya. Persatuan Indonesia, berarti kita harus bersatu, tidak boleh pecah belah. Keadilan juga, kemasyarakatan juga. Ya. Nah, itu yang berbicara tentang keadilan. Semua berkaitan dengan undang-undang, ya. Dari 4 alinea termasuklah dari 21 bab, 73 pasal, 107 ayat dan pasal lainnya. Pasal lainnya ini nanti tambahan. Contohnya ada tentang ini. Kalau kita perceraian, misalnya orang baru menikah bercerai, itu masuk dalam hukum perdata atau pidana? Perdata. Karena dia tidak bisa dipenjara. Kalau perdata tidak bisa dipenjara. Pidana baru bisa. Jadi kalau tentang sengketa harta gonogini itu termasuk perdata semua. Perceraian itu perdata. Ya. Kalau pidana itu berkaitan dengan perlawanan hukum. Bisa membedakan ya sampai sana. Oke, ada yang ditanyakan? Sampai sana ada yang ingin tanyakan? Pak Ustadz? Nip? Zara? Kamu? Biasa rajin nanya. Karena udah 2 hari ini nggak ada nanya-nanya sama Bapak. Oke, sampai di sini dulu untuk materi yang kelas 8. Pokok kaidah fundamental PPKN. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa lanjut dengan materi pelajaran berikutnya. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.